Kekuatan yang di Timotius maksud adalah Gevurah. Apa? Gevurah. Saudara tahu nggak? Ini bukan kekuatan yang aku harus kuat gak gitu. Aslinya Timotius bilang ini, roh itu kan membangkitkan kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kekuatan yang lahir bukan kamu kuat-kuatin, tapi Holy Spirit yang kuatin kamu. Makanya kekuatan Tuhan itu ada gini. Kekuatannya ada di mana? Ada di hukum dan aturan. Ingat gak? Ada ayat ini. Marilah kepadaku, hai yang paling tulus dan berberat, aku akan memberikan. Nextnya dong baca. Pikulah kuk dan salib. My God. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, itu yang dilupakan. Mendatang doa, Tuhan, aku mau yang fresh. Oh, bisa. Yeshua selalu mengajarkan ketetapan dan aturan. Kamu sedang lesu dan beban berat, datang yuk, pasang kuknya. Selesai. Pasang kuknya. Katakan sama-sama, pasang kuk. Tuhan, aku diproses, gak kuat nih Tuhan. Datang. Ayo, kemana kamu? Selesai dah. Selesai. Pukullah kuk yang kupasang. So ini, it's not Yeshua teaching. Tuhan Yesus ajarkan sesuatu yang di dalam. Kamu gak cuma datang, nangis, terseduh-seduh dan minta dibelai-belai. Go. Tuhan akan proses. Gimana nih? Ini mulu hidupku. Datang. Aku akan memberikan kelegaan. Setelah dilegakan, ayo, udah selesai. Ini hukum dan ketetapan. Ikut yuk. Ingat loh, waktu Yeshua berbicara tentang kuk, ingat loh, itu bukan saudara berjalan sendiri. Yeshua juga dipasang. Jadi saudara dan Tuhan Yesus itu sama-sama berjalan bersama. Makanya ada ayat selanjutnya, belajarlah kepadaku yang rendah hati. Serahkan hidupmu aja. Pasang-pasang deh dah. Amin. Pasang-pasang deh dah. Yang penting berjalan sama Tuhan. Yesus bukan melepaskan kuk, dia juga dipasang. Ayo sama-sama. Makanya Gevurah, kekuatan Tuhan itu datang. Jadi bukan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Nggak jelas. Next, kasih. Dalam bahasa aslinya Timotius bicara ini, ahava. Apa? Ahava. Dia kasih yang mengandung perjanjian. Bukan kasih yang manja, no. Kasih yang mendidik, kasih yang membawa umatnya kepada perjanjian. That's love. Makanya ada ayat lain bilang gini, jikalau kamu anak, kamu akan kuhajar dan kusesah. Betul gak? That's kau benar. Perjanjiannya ini ahava, love. Terus ada ayat ini, janganlah kamu jadi anak-anak yang gampang. Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak pernah merasakan ahava dan tidak pernah tahu kasih yang sebenarnya. Amin. Makanya ahava itu adalah kasih yang mengandung perjanjian. Pikulah kuk, ayo jalan sama-sama. Covenant. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang jika belum berjanji? Berjalan. Yang ketiga, ketertiban. Dalam bahasa Ibrani hafkana. Apa? Hafkana. Tahu gak hafkana itu apa? Ini perbedaan. Tapi perbedaan yang mengandung hukum yang membuat berbeda. Makanya sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan Gevurah, ahava, dan hafkana. Supaya gini, kalau kamu berjalan di dalam hukum Tuhan, kamu dan orang-orang sekitarmu pasti lain. Pasti dibedakan. Ingat loh, sekalipun sesama seiman, sekalipun sesama agama lain, karena yang membedakan bukan imannya, tapi iman yang berjalan dalam hukumnya.
Makanya hukum itu membuat perbedaan identitas manusia. Bangsa Israel tanpa hukum, dia masih mindsetnya masih hidup yang lama. Dulu aku di Mesir masih bisa kerja, betul gak? Dulu aku waktu di Mesir aku makan apa aja aku bisa, Makan bawang putih. makan apa aja bisa. Tapi setelah aku keluar dari Mesir, wah, kok gini amat Musa? Ini yang membedakan gini, Hafkananya dia nggak ngerti. Padahal Tuhan sedang membuat perbedaan. Ini bukan ketertiban, harus ya yang rapi ya, yang tertib, bukan gitu. Ini membuat hidup orang itu ada di dalam hukum. Orang itu pasti berbeda hidupnya. Itu sudah pasti. Amin. Sudah pasti. Next. Nah, wah dahsyat. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghaluskan. It's the Holy Spirit. It's the fire, api yang menghanguskan. Makanya ini dahsyat sekali. Soalnya ini kerajaan tak tergoncangkan itu sama dengan identitasnya dia. Makanya kalau kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, dan ini mengucap syukur dan ibadah menurut cara yang berkenan. Apa caranya? Hormat dan takut. Ada lagi hormat dan takut. Saudara, coba uji deh. Saudara hari Minggu ke gereja masing-masing, cek gimana sih, lihat hormat dan takut itu gimana. Saudara tahu gak, Daud memiliki tim worship, tim PW. Itu mereka belum main, Alkitab mencatat hadirat Tuhan, betul? Menguasai bait suci. Para imam-imam tidak sanggup berdiri. Itu mereka belum main musik. Itu berbicara tentang apa? Tentang ini loh, hormat dan